Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, silakan mas. Kabar. Silakan duduk. Mas, kesininya tadi naik apa? Tadi kebetulan naik Transjakarta. Macet ya? Macet lumayan, cuma lagi pengen sekalian coba jalan-jalan aja. Tadi juga udah lama banget nih mas nggak kesini ya. Iya, udah hampir setahun kali ya kita ketemu. Ya aku ngeliat muka mas ini kayak capek banget. Mm-mm. Gimana kerjaan mas? Aman? Betul. Kebetulan kerjaan lagi kurang baik sih, makanya kelihatan kan dari muka gua kan sedikit suram ya. Memang kesini pengen ngomongin itu sih. Oh, jadi mas mau konseling. Tapi mas itu dulu, relax dulu badannya, gitu ya. Jangan terlalu tegang ya kan. Kita santai aja kan sambil ngobrol. Sebelumnya mas ini pernah konseling belum? Konseling belum pernah. Belum pernah. Jadi yang bikin mas mau konseling itu apa? Enggak, aku bukan mau konseling, mau curhat. Mau curhat. Kalau konseling apa? Jadi mas ini kesini cuma mau curhat. Sebenarnya curhat sama konseling beda sih. Kalau curhat itu kan yang mungkin banyak orang bisa, teman-teman mas juga bisa gitu. Cuma kan kalau di konseling ini ada sedikit perbedaan. Jadi di konseling ini nggak sembarangan, ada namanya asas kesukarelawan, kerahasiaan. Jadi mas nggak usah takut gitu. Jadi apalagi kan aku tahu sendiri mas ini kan tipe orang yang nggak suka mudah cerita ke orang lain gitu. Mungkin ini lebih tepat sih mas tuh, karena sekali lagi mas tuh bebas bercerita apa aja, terjamin kerahasiaannya gitu. Serius nih ya, aman ya aku surat apa aja. Aman mas gitu. Tapi sebelumnya saya tidak bisa berlama-lama. Saya kasih tahu batas waktu kita konseling hanya 40 menit. Dikarenakan saya juga harus lanjut kuliah nih mas, ada keperluan juga. Iya nggak apa-apa dikit aja sih. Aku mau konseling tentang kerjaan boleh ya? Oh, boleh, emang ada apa kerjanya mas? Iya. Bukannya mas terakhir kesini katanya apa namanya menyenangkan kerjaan mas? Iya, jadi awal-awal mendapatkan kerjaan itu awalnya sih asik gitu loh. Gajinya lumayan, terus kayaknya sekarang ada jenjang karirnya gitu. Cuma udah pas nyoba sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru nih kelihatan ketidakkonsistenan gitu. Yang awalnya gajinya perjanjiannya sekian, dipotong sekian. Boleh nggak sih aku ngomongin gaji nominal gitu? Nggak apa-apa mas, yang tadi awal kan saya bilang, jadi di konseling ini tuh bebas banget mas gitu kan. Gak usah takut kebocoran rahasianya, gak usah takut kesebar juga. Karena di konseling itu ada namanya kode etik mas, jadi udah secara peraturan. Jadi mas kayak kelihatan sedih murung gitu ya. Iya. Silakan diminum mas, minumnya dulu. Terima kasih. Ya soalnya galau banget gitu loh. Sedang ini pekerjaan yang aku pengen sih diimpikan, cuma pas terjun kok beda banget gitu ya. Kan ada yang bahasannya dari apa nih, gaji dulu ya. Kayak kan perjanjiannya kan gajinya itu kan 6 juta. Cuma pas kemarin aku gajian dapetnya cuma 5.500.000. Dan itu dari sistemnya itu, sistem kerjanya itu tidak mengenakan, tidak jelas itu, tidak ada struktur gitu loh. Jadi aku bingung kalau misalkan mau contoh gitu, mau pengajuan barang ke siapa, mau ini ke siapa itu loh. Karena tidak kejelasan. Aku minta ngomong-ngomong hari ini, Andre lempar-lemparan kayak gitu. Jadi mas merasa beban kerjanya itu lebih bertambah ya mas, dan yang udah bikin masnya itu bingung. Iya, karena beban ditambah, ya aku harus bertanggung jawab di kerjaanku dengan bertambahnya job desk, tapi tidak ada support dari owner. Aku ngerti sih mas perasaan mas kan,
dengan tambahan job, tapi ternyata gajinya tidak ada perubahan juga, malah masih dapat tekanan juga dari bosnya kan, apa yang dilakukan pasti disalahkan. Lalu yang bikin Mas merasa bingung terus kayak capek tuh apa? Saya pertama itu ya ketidakkonsistenan, struktur yang kurang, SOP juga yang kurang, struktur yang tidak ada, SOP yang tidak jelas itu. Terus training, aku senior ya, cuma aku ngeliat tuh yang junior dulu trainingnya kurang. Sebenarnya sih pengen keluar, pengen cari kerjaan baru, tapi nggak pengen cari kerjaan baru gimana dong? Gua tahu bingung. Jadinya kan masih galau di antara kedua pilihan itu ya. Iya. Oke. Jadi antara yang dipertahankan sama yang masih diinginkan ya Mas. Oke. Menurut Mas itu kenapa Mas masih bertahan gitu selain karena gaji? Karena gaji, terus ini pengalaman baru juga. Sebelumnya kan belum pernah di dunia kerja seperti ini gitu. Yang kedua, mungkin agak susah juga kali sekarang mencari kerjaan. Iya betul. Jadi bingung sih sebenarnya, tapi udah mulai coba-coba cari kerjaan sih, gitu. Belum ada. Menurut Mas, dengan Mas bertahan di tempat kerja, apakah dengan gaji yang Mas dapat ini, meskipun tekanan dari bos, tapi kebutuhan Mas itu berjalan? Kalau jujur ya, kalau untuk gaji bisa menutupi kebutuhan sih. Apakah kalau misalnya Mas langsung dapat tempat kerja baru, apakah Mas mulai beradaptasi lagi, terus mendapatkan gaji yang sesuai dengan Mas inginkan? Kalau ada yang baru, gaji sama atau di atasnya sih aku pasti bakal pindah sih. Tapi kalau misalnya Mas sudah nggak kuat nih, terus pengen keluar tapi belum dapat tuh pekerjaan, gimana perasaan Mas? Aku sih kayaknya bakal nunggu sampai dapat pekerjaan sih. Soalnya dulu pernah ngelakuin keegoan, keluar dari kerjaan tanpa belum dapat penggantinya, waktu capek malah nganggur setahun. Jadi dari pengalaman itu Mas nggak mau langsung bertindak ceroboh lagi ya? Iya. Jadi sambil bertahan sambil mencari juga. Nah, menurut Mas tekanan yang diberikan dari bos itu apakah sangat memberatkan Mas secara pribadi gitu loh? Secara pribadi tidak, secara pekerjaan ya. Saya boleh memberikan tambahan pekerjaan atau menuntut, tapi kan aku juga butuh support gitu. Contoh nih, atasan aku ngasih job tambahan untuk bikin konten. Nah, kebetulan aku nggak punya HP yang memadai, otomatis kan aku minta disupport device atau HP yang memadai untuk bikin konten. Tapi itu nggak dikasih juga. Itu kan jadi kepikiran gitu. Tapi berjalan Mas? Tidak berjalan karena kan nggak disupport gitu. Apakah Mas sudah berani coba untuk berdiskusi secara berdua biar tidak ada kesalahpahaman? Untuk berdiskusi sudah, cuma dari atasan tuh kayak udah pakai yang ada aja gitu. Sebenarnya kan itu nggak bisa gitu loh, pakai yang ada aja itu nggak bisa. Masa pakai HP Xiaomi, Redmi, kayak kamera jelek kan nggak bisa. Kita kan di sosial media kan butuh apa namanya, gambar yang cerah, yang jelas, gambarnya nanti audiens juga melihatnya kan wah enak, gambar yang cerah, suaranya bagus. Nah, dengan perilaku bos Mas yang seperti itu, menurut pandangan Mas itu apa sih yang dipikirin sama bos sampai tidak memberikan apa yang Mas minta gitu, kayak misalnya HP misalnya buat konten? Nah itu yang sampai sekarang yang aku nggak paham tuh itu kenapa gitu loh. Seharusnya kan dia memberikan job tambahan, harusnya kan disupport gitu loh. Cuma ini nggak ada yang disupport. Nah sampai sekarang tuh aku kepikiran itu sih yang jadi makin bikin nggak betah tuh. Tuh ada apa sih nih gitu loh. Menurut Mas sendiri gimana cara Mas bisa menyelesaikan itu?
Kayak kan tadi kan Mas bilang dengan tekanan dari bos, tapi dia tidak memberi support, dan pendapat Mas juga, Mas tuh nggak tahu kenapa si bos itu tidak memberi support gitu kan. Nah, sedangkan itu menjadi tambah beban Mas sendiri nih. Nah, menurut Mas sendiri gimana tuh cara menyelesaikan masalah Mas yang seperti itu? Kan Mas tetap bertahan nih di tempat itu. Sepertinya sih sudah tidak ada solusi ya. Karena kan aku juga udah menyampaikan kebutuhan yang harus memang diperlukan gitu. Untuk buat konten, buat belanja, buat apa segala macam. Cuma kan tidak ada yang di ACC nih. Sepertinya memang tidak ada solusi. Jadi aku cuma dulu dapat kerjaan baru aja sih. Oke Mas, dengan yang Mas cerita semua, kenapa Mas nggak ngambil positifnya? Kayak tadi kan Mas bilang Mas belum pernah bekerja, belum pernah mempunyai pengalaman di pekerjaan baru ini kan? Iya. Nah, kenapa Mas nggak ngambil bahwa itu sebagai penambahan skill Mas gitu kan? Atau enggak kegiatan baru yang mungkin di sebelum tempat pekerjaan Mas itu belum ada gitu? Gimana ya, lebih ke mungkin batin aja sih. Iya, berarti kepikiran terus, kerja berantakan ya, nanti benar-benar nggak bagus kan. Jadi Mas saat ini belum ada solusi nih, masih kebingungan berarti ya? Iya, bingung sih aku. Aku ngerti sih perasaan Mas gitu kan, yang tadi saya bilang dengan tekanan Mas bingung, terus pekerjaan juga jadi nggak fokus. Iya, nggak fokus banget. Jadi yang awalnya kerja datang semangat pagi-pagi, sekarang kayak berangkat cuma males-malesan. Kalau dulu pulangnya bisa larut-larutan, sekarang kan udah on time aja gitu. Sekarang kerjain apa yang bisa dikerjain aja. Kalau yang di job yang ditambah tapi dengan super udah bisa dikerjain aja. Tapi Mas dalam melakukan itu tuh ada partnernya nggak sih yang membantu gitu? Ada partnernya. Coba boleh dijelaskan gimana pembagian tugas Mas sama partner Mas? Jadi situ biasanya kalau yang anggaplah aku disitu kepala toko ya. Manajer. Iya, manajer. Oh, manajer. Jadi aku punya tim, beberapa tim. Cuma sih ya kalau balik lagi ke job tambahan dari owner itu, timku juga kebingungan sih ya. Kebingungan sama, karena ya kami butuh support gitu loh untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan pemasukan gitu. Apakah dengan ada partner Mas tuh masih belum merasa lega dengan pekerjaan yang terus-terusan diberi dari bos? Lega enggak sih, sama aja. Orang partner aku aja pada pusing, sama aja. Oh, jadi merasa belum ada pengurangan ya? Iya dulu sama aja. Malah yang ada bikin pusing. Bikin pusing. Apalagi mereka baru-baru semua harus ngajarin gitu. Oke Mas, tadi kan Mas juga bilang mencari pekerjaan itu kan emang lagi sulit nih, apalagi banyak saingan juga kan. Nah, menurut Mas sendiri dengan penambahan skill yang dari sebelumnya, terus pekerjaan sekarang dengan yang nanti akan dicari di pekerjaan baru gitu kan, apakah ada motivasi dari dalam diri Mas sendiri? Motivasi. Karena tadi kan Mas bilang awalnya semangat kerja nih, terus lama-lama tuh udah makin malas banget karena ya itu yang tadi dari bos kan gitu kan. Iya, sebenarnya sih kerjaannya itu menyenangkan. Kerjaannya nggak bikin capek. Yang bikin capek itu bosnya. Jadi, karena problematik. Tetap sih dengan aku, makanya pengen konsul tuh gimana ya baiknya, apakah aku tetap bertahan atau aku nyari kerjaan dulu atau mau langsung keluar aja
kan. Tetap keputusan ada di Mas, cuman saya bisa memberikan alternatif gitu kan. Saya mengerti kebutuhan Mas juga pasti kan banyak banget, harus ada yang dikebutuhin. Mas ini juga tadi Mas bilang sebenarnya pekerjaan pengen aja, cuma tekanan dari si bos itu. Bagaimana jika Mas itu mencoba lebih menenangkan diri dulu, tetap berpikir matang gitu kan, tapi tetap sambil memikirkan karir Mas. Jadi benar yang tadi Mas bilang, Mas tetap tunggu dulu sambil Mas mencari pekerjaan, karena kan bagaimanapun Mas ini punya tanggung jawab ya, banyak juga pengeluaran yang tadi saya bilang. Sedangkan kalau di dalam kalau misalnya Mas masih mencari pekerjaan juga, itu kan pasti Mas butuh adaptasi lagi, butuh waktu lagi, butuh tenaga lagi, ya kan Mas? Apakah nggak lebih baik misalnya Mas mungkin hal capek di dalam pekerjaan, apalagi batin itu hal yang wajar di dalam pekerjaan kan, kenapa Mas nggak ngambil libur aja dulu sejenak, healing gitu sama keluarga, makan gitu, nanti kalau udah sedikit tenang ya udah balik lagi nih ke tempat kerja Mas gitu, pelan-pelan ngerespon bosnya pelan-pelan, terus dengerin bosnya pelan-pelan juga. Mungkin emang kita kan Mas kan sebagai bawahannya si bos itu kan nggak bisa Mas melawan kan gitu kan. Masa iya Mas di bawahnya mungkin memberikan saran, argumen, pendapat itu boleh, tapi kan Mas itu nggak bisa semena-mena gitu loh terhadap bos, karena bagaimanapun bos yang ngambil keputusan buat Mas kan. Bisa aja Mas langsung dipecat tuh kan, ini kita aja dulu Mas. Tuh, kalau dari Mas sendiri bagaimana? Ya itu sih, tetap tadi yang aku bilang, kerjaannya sih aku suka, happy, cuma nggak suka sama bosnya aja, karena kan bikin kepikiran, di rumah kepikiran gitu, akhirnya ada apa kenapa gitu loh. Padahal kerjaan yang tidak ditambahkan jalan-jalan aja, normal aja gitu loh. Cuma kayak ada aja gitu loh, cari kesalahan gitu. Job ditambah tapi nggak disupport gitu aja sih. Ya, Masnya udah sempat ngambil liburan belum? Belum sih. Nah itu, Masnya harus serius dulu. Yang tadi saya bilang, coba ambil libur seminggu 3 hari, izin aja ambil cuti. Mungkin kepala Mas lagi rame mikirin bos, kan nggak mungkin dalam 24 jam itu kan Mas hanya mikirin bos itu juga kan, pasti ada yang harus dipikirin ya dari Mas juga, kesehatan mental Mas juga tuh. Boleh, mungkin nanti jalan-jalan kali ke Bali kali ya. Ya menurut Mas aja gitu kan, karena kan yang paling utama itu adalah kesehatan Mas. Kalau misalnya Masnya sakit, siapa yang cari duit gitu kan? Yang buat memenuhi kebutuhan Mas siapa? Ya bukan orang lain yang harus memenuhi kebutuhan Mas kan, pasti diri Mas sendiri. Nah yang kedua tuh pikiran Mas harusnya lebih tenang, bisa lebih terkontrol. Mas kan juga udah lebih dewasa itu kan, harus bisa lebih tenang buat tahu nih mana yang baik dan mana yang buruk, yang mana sebaiknya dilakukan sama yang enggak. Gimana Mas rasanya Mas? Mungkin setelah aku ngobrol ngungkapin perasaan udah sedikit tenang sih, kayak bisa ngungkapin aja gitu. Karena kalau cerita sama yang lain curhat-curhat tuh kayak pasti bakal bocor kemana-mana gitu. Jadi aman ya? Aman Mas, dari saya bilang nggak usah takut. Di konseling ini ada kode etik, ada asas kerahasiaan. Jadi yang tadi saya bilang Mas tuh welcome aja gitu kan, terbuka, cerita apa yang mau diceritain keluarin aja gitu. Karena emang semua orang tuh bisa mendengarkan, tapi semua orang nggak bisa menjaga rahasia. Iya itu dia, sebenarnya kita seperti itu. Itu aja sih yang aku pengen sampaikan. Oke, jadi dari sesi pertemuan kita nih Mas, apakah dari Mas sendiri ada yang didapatkan? Ada. Apa? Boleh sampaikan? Iya, bahwa mengungkapkan perasaan itu baik, tapi dengan orang yang tepat.
menurut Mas dengan tadi yang Mas ceritakan, terus yang dari saran saya, apa tindakan yang Mas akan lakukan? Gitu? Apakah saat ini Mas masih belum tahu yang akan diambil? Iya, kemungkinan aku akan tetap bertahan dulu, kalau udah dapat kerjaan baru keluar. Apakah dengan begitu dari Mas pribadi udah lebih tenang? Cukup lebih tenang. Mas jangan jangan terlalu fokus ke satu masalah dengan bosnya itu. Gak apa-apa, pusing tadi saya bilang itu. Izin aja buat berlibur. Kenapa Mas? Renggangin aja nggak apa-apa? Iya, itu pegel, aduh kaku banget. Tadi di jalan juga jauh banget ya Mas? Iya, jauh macet dari Bogor. Dari Mas sendiri ada yang ingin disampaikan lagi? Kebetulan waktunya tinggal 5 menit lagi. Udah sih kayaknya itu aja sih, cuma merasa punya atasan atau owner atau bos yang problematik aja. Kalau misalnya Mas jadi bos nih, apa yang akan Mas lakukan terhadap bawahan Mas? Aku akan merangkul laki-laki sebut merangkul, memberikan job desk yang memang sesuai jobnya. Bila ada job tambahan, ya tadi itu apa yang dibutuhkan supportnya apa gitu, seperti itu. Ya tentu harus memanusiakan manusia. Jadi Mas mengharapkan seharusnya bos itu seperti itu ya, merangkul terus mendengarkan pendapat dari Mas juga. Jadi Masnya nggak kepikiran kemana-mana. Iya, karena yang aku pelajari itu karyawan itu kan aset. Iya betul. Aset perusahaan, maka aset perusahaan itu. Oke. Ya udah Mas, karena waktu kita juga sudah selesai. Mungkin kalau misalnya Mas masih mau bercerita lagi, nggak apa-apa, bisa datang lagi ke sini nih Mas. Mas juga udah lama banget kita nggak ketemu kan. Nah, atau misalnya Mas lagi nggak bisa di waktu tertentu, bisa janjian dulu, mungkin di WhatsApp kita buat ketemuan di mana gitu. Nah Mas ini jangan terlalu memandang apa yang dikatakan bos gitu. Cukup Mas dengarkan aja. Mungkin Mas kalau udah nggak kuat karena kan ya begitulah tuntunan dari bos kan banyak banget ya. Mungkin Mas bisa nih Mas misalnya ketik di HP atau tulis tangan gitu yang bisa mengalihkan perasaan Mas itu. Kayak misalnya kesel banget nih sama bos gitu. Bikin status. Ya bikin status juga kalau misalnya bikin melegakan, tapi yang jangan terlalu ke negatifnya gitu. Karena kita nggak tahu pendapat orang melihat status kita gimana gitu kan. Oke. Tapi Mas emang rencana mau nyari pekerjaannya yang tetap sesuai bidang Mas atau mau lebih pengalaman baru lagi? Aku lebih sesuai ke bidang aja dan lebih mudah. Walaupun tempat baru, tapi nggak baru-baru banget aku gitu, nggak punya pengalaman. Ya kan cuma tempatnya aja sama adaptasinya aja. Oke Mas, karena waktu kita sudah selesai, sudah tidak ada lagi yang disampaikan? Sudah lumayan perasaannya? Sudah lega banget ini. Sudah dapat solusi dari Mas sendiri? Sudah dapat. Sudah ada. Oke. Kalau gitu saya lanjut ya Mas yang